Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi, ini forum harian ya. Jadi 15 menit doang tiap hari. Yang mau curhat, dipersilakan. Kalau saya bisa jawab, insya Allah dijawab. Kalau nggak bisa jawab atau nggak mau jawab, mohon dimaafkan ya teman-teman ya. Karena kalau komen di YouTube, pasti nggak akan saya balas, sengaja memang. Nah, ini sederhana aja kok, cuma 15 menit sehari. Siapa tahu, mudah-mudahan bisa ngebantu teman-teman. Yuk, udah ada yang ngacung, Mas Eka Dani. Ada masalah apa nih hari ini? Silakan. Halo? Wah, mungkin ke toilet. Kalau gitu lanjut, Mas Miftah Boy, silakan. Halo, Om. Halo. Ya, silakan Mas Miftah, gimana? Halo, Om. Mas Eka, Om. Halo, ya kedengar, Mas Miftah. Ini Om, mode dinamis perlu nggak diaktifin Om? Ini, tar Mas Miftah, halo? Halo. Oh, Eka Dani. Oh, yang tadi Halo. ngacung ya? Iya, Halo. betul. Tar Mas Miftah dulu ya. Ngacung lagi aja, Mas Eka. Oke, Mas Miftah Oke. gimana? Gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Kak, apa namanya, mau tanya, ini kok di permasalahan di tempatku, kalau semisal di iklan khususnya, kalau semisal dari pagi kisaran jam 12 sampai pagi itu ada penjualan, traffic di iklannya langsung naik sampai malam. Cuma semisal kalau tidak ada pembelian di pagi hari itu, anyep kayak gitu. Itu solusinya gimana ya? Apakah Solusinya, harus kita di FO friend ya order betul. dulu dibaginya? Friend order memang saat ini sejauh ini ya, yang paling efektif untuk bangunin iklan itu friend order. Banyak metode Apakah lain. kalau semisal itu, apakah barangnya harus dikirim? Kalau semisal di friend order nggak dikirim, itu ngaruh nggak ya? Nggak apa-apa, nggak usah dikirim, nggak apa-apa. Friend order ya, Oh, bukan fake order. Beda, kalau friend iya. order kan nyuruh teman. Syukur-syukur Iya, temannya beli beneran. iya, Ya, iya itu betul. solusi paling benar saat ini. Oh, udah cukup aja, gitu aja, nanti buat yang lain. Ya, Mas Mita, oke. Terima kasih ya. Sama-sama. Lanjut, Mas Fastison. Ya, Assalamualaikum Mas Gani. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, perkenalkan saya Sony. Di sini saya ada parfum brandnya Fastison seperti itu. Jadi saya membuat brand sendiri. Nah, ada masalah nih Pak Gani. Jadi katakanlah saya newbie lah ya. Ini seminggu kemarin itu sepi. Cuman kemarin 2 hari yang lalu itu tiba-tiba ngelonjak banget penjualan. Aneh nih, penjualan ngelonjak banget. Habis itu kemarin sepi banget dan nggak ada pembeli, tapi iklannya boncos parah gitu. Dan hari ini juga masih sepi gitu. Nah itu solusinya seperti apa? Kenapa nggak stabil seperti itu ya? Tiba-tiba naik, tiba-tiba nggak ada yang beli sampai beberapa hari. Terima kasih Kak Gani. Siap. Kenapa nggak stabil? Itu memang udah setelan pabriknya ya teman-teman. Kalau di Shopee, iklan memang nggak akan stabil. Jadi kalau stabil pun paling ya rata-rata seller ya, saya lihat 2 minggu tuh udah bagus, 3 minggu lah, sebulan udah bagus. Terus dia akan turun giliran, nanti akan masuk lagi giliran yang lain. Jadi kalau masalah nggak stabil, memang nggak stabil. Karena kan suka-suka Shopee iklannya. Dia mau lempar ke yang berkualitas kayak, yang tidak berkualitas kayak, mau yang beli kayak, ke bocil kayak, terserah Shopee. Kita cuma pasrah. Jadi kalau nggak stabil memang nggak stabil. Terus kalau memang kalau case-nya tadi adalah tiba-tiba naik, cek dulu tiba-tiba naiknya kenapa. Jangan-jangan afiliator. Karena sepengalaman saya kalau tiba-tiba naik biasanya afiliator. Jarang kalau iklan tiba-tiba naik sekarang tuh. Cek lagi Mas Partison, kalau ternyata memang afiliator, nah afiliatornya yang dikejar daripada iklan dengan afiliator. Iya, siap Kang Gani. Thank you Kang Gani. Siap, alhamdulillah. Yuk lanjut Mas Safrial. Yuk. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas mau tanya, ini kan saya kan jualan alas kaki ya, sandal gitu ya. Itu lumayan lah, tokonya sudah jalan. Nah, terus ini saya dapat supplier baru, abaya gitu. Nah, ini saya masukkan ke toko saya gitu, ngefek nggak ya ke penjualan sandal ya? Apa harus toko baru gitu? Kategorinya kan beda banget gitu. Toko sandalnya udah winning. Lumayan, beberapa produk winning. Jadi sehari
minimal 20 paket lah sudah keluar. Toko sendalnya ada berapa? Toko sendal ada 2. Ada 2. Wah, kalau cuma 2 beresiko sih saran saya, kata saya. Karena pasti sedikit banyak mengganggu. Walaupun gitu ya? ya nggak ada signifikan, ada yang nggak signifikan. Tapi pasti mengganggu. Nah, siap nggak toko sendalnya terganggu? Jadi beresiko menurut saya. Jadi mending bikin baru gitu ya? Saran saya baru. Kalau cuma 2 toko. Tapi kalau udah banyak toko digabungin aja nggak apa-apa karena pusing juga nanti. Oke Mas, makasih Mas. Siap, alhamdulillah. Yuk lanjut, Mas Batik Kenan. Assalamualaikum Kang Gani. Waalaikumsalam Mbak. Gimana? Mau nanya Kang, kalau misalkan nih toko Shopee itu kena pelanggaran 6 poin, itu baiknya gimana ya Kang langkahnya? Berapa poin? 6 poin. Waduh. Oke. Iya. Terus? Nah, Halo. iya. Halo Kang. Nah, itu kan kalau misalkan kita kan udah nggak dapat gratis ongkir juga, terus sama nggak bisa ikut promosi. Kalau misalkan nggak diiklankan kan juga nanti nggak ada traffic masuk secara organik juga kan. Nah, kalau misalkan saya iklan, baiknya tetap di ROAS atau diganti auto gitu, Kang? Oke, kalau poin sampai 6, kenapa dulu poin sampai 6-nya? Ini yang waktu itu saya pernah tanya sama Kang Gani yang masalah salah setting harga kurang 1 angka itu loh, Kang. Oh, iya. Heeh. Oke. Ini saya udah jarang kena penalti sih. Tapi kalau saya jadi mbaknya ya, saya belum mengalami langsung, kan udah lama banget nggak kena penalti. Udah lama banget kena penalti, mungkin 2 tahun lalu atau setahun lalu lah. Sampai 6 ya. Saran saya toko baru aja. Karena pasti susah banget. Gak ada gratis ongkir, iklan juga susah. Saran saya toko baru lebih difokusin, yang toko yang udah ada ini tetap jalan, fokus di satu produk. Entah main auto atau main ROAS. Karena memang berat sih kalau udah kena sanksi itu. Sejujurnya apalagi 6, kalau 2 no problem, 1, 2 no problem. Tapi kalau 6 dulu sih saya berat, saya ngangkatnya capek. Malah kayak buang-buang duit sendiri aja, iklan di gas. Dulu kan manual ya. Gas iklan, tapi gratis ongkir tuh ini banget. Krusial banget di Shopee, jadi berat. Gitu Mbak Batik. Saran saya. Baik, Kang. Terima kasih. Siap, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asli gratis ongkir itu ini banget, penting banget ya. Karena istri saya aja nggak mau belanja kalau nggak gratis ongkir. Padahal ongkirnya misalkan cuma 7.000 gitu. Ya begitulah, memang gitu. Yuk, Mas Eka Dani. Halo, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, ini mau tanya nih, mode dinamis itu perlu diaktifin nggak? Soalnya biaya budget iklan saya kadang naik, kadang turun gitu. Sekarang kok terasa lebih boros banget gitu loh. Gimana Kang? Saran saya nggak usah. Saya juga pernah nyobain, nggak ngaruh-ngaruh amat. Dia malah Gitu ya Kang ya. kalau lagi bagus malah diboncosin gitu. Iya. Kemarin dapat ROAS bagus banget, sekarang hancur. Jadi lucu gitu. Jadi ketika bagus malah berusaha dijelekin sama dia. Jadi, Oh gitu. Berarti kita nggak pakai. ini nggak ngaruh Kang. Nanti kalau misalkan mode dinamisnya saya matikan, nanti biaya per kliknya nggak ngaruh nggak? Itu kan modal dinamis itu kan ada 2 ya, dia ke budget juga sama yang ini. Ada yang ini yang modal dinamis peak day bukan? Mode dinamis, iya betul Kang, yang di iklan itu Kang. Yang peak day bukan? Kan ada 2. Iya, dua-duanya saya aktifin semua. Kalau yang pertama itu konsepnya bagus ya, ketika ROAS-nya bagus, dia di Iya. automated rule lah. Cuman saya lihat masih nggak terlalu responsif. Nah yang kedua ini yang peak day ini yang saya tidak menyarankan sih. Saya belum dengar success story-nya model dinamis itu bagus pas peak day. Oh gitu ya Kang ya. Jadi gimana nih Kang? Di offin lagi semua dah. Ya terserah masnya, kalau pendapat saya sih kayak gitu. Oke. Ya udah gitu aja deh Kang. Siap.
Oke, oke. Yuk lanjut ya. Alhamdulillah. Ya, Waalaikumsalam. Salam. Jadi gitu ya teman-teman. Bukan berarti jawaban saya itu paling benar ya. Ini kan saya nerima curhatan. At least teman-teman lega. Kalau teman-teman nggak mau ngikutin saran saya, nggak apa-apa banget. Sangat tidak apa-apa. Oke? Terakhir, Mas Wildan Abdul Aziz, yuk. Yes kan, Assalamualaikum, selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang Gani, mohon maaf saya baru gabung nih di sini dan juga mungkin baru mengenal dunia seller. Minta saran dan tipsnya gitu Kang, karena mungkin baru 3 hari ini buka toko di Shopee seperti itu. Untuk produk itu bagusnya berapa dulu atau memang cukup 2, 3 dulu atau gimana gitu Kang? Sebelumnya apa? Kerja apa, Mas Wildan? Sebelumnya saya afiliator Kang, cuman baru merambah dunia seller gitu. Good. Berarti ada basic ya. Ya, betul. Eh, Ada saran saya? Saran saya upload sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya dulu. Sebanyak-banyak. Fisik produknya punya berapa? Artikelnya ada berapa? Kemungkinan baru ada 5 sih Kang ininya kalau untuk katalog ininya, produknya. Saran saya upload 25, berarti 5 kali 5. Jadi satu produk 5 etalase. Satu produk 5 etalase. Untuk judul dibedakan dikit-dikit gitu aja gitu Kang ya. Nah, itu terserah mau beda dikit-dikit mau apa ya. Plus minus sih ada triknya lah. Itu panjang lagi. Yang jelas kalau produknya dikit susah, strive-nya susah. Susah udah ya. banyak. Udah banyak produknya. Oke? Sip, alhamdulillah. Thank you teman-teman. Itu aja, dan minggu depan ada webinar pajak bulanan ya. Teman-teman jangan sampai nanti gagap ketika mau lebaran tiba-tiba disuruh SPT tahunan, disuruh pajak e-commerce, wah kelang kabut. Jangan sampai kelang kabut, mending belajar dari sekarang. Jadi ada webinar bulanan, nanti saya kirim linknya di grup ya. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.